Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Dan Muhammad Adalah Utusan Allah, karya Anne-Marie Schimmel. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Teladan yang Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus selalu ingat bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyatakan dirinya memiliki sifat-sifat supra manusiawi. Dia adalah dan ingin tetap menjadi seorang hamba yang kepadanya wahyu diturunkan. Quran surah 41 ayat 5. Dan ketika dia ditantang oleh penduduk Makkah untuk menunjukkan pelbagai mukjizat, dia selalu mengatakan bahwa satu-satunya mukjizat dalam hidupnya adalah bahwa dia menerima wahyu ilahi dalam bahasa Arab yang sangat jelas, yang disampaikan melalui dia sebagai Al-Quran yang tidak dapat ditiru. Dia tahu bahwa dia hanyalah seorang perantara, dan ketika orang-orang senegerinya memintanya untuk membuktikan pesan yang dibawanya dengan menunjukkan mukjizat-mukjizat diwahyukan kepadanya, katakanlah, seandainya seluruh manusia dan jin itu berkumpul untuk membuat gubahan seperti Al-Quran ini, mereka tidak akan mampu membuat seperti itu, sekalipun mereka satu sama lain sudah bantu-membantu. Quran surah 17 ayat 90. Bandingkan dengan surah 6 ayat 37. Meskipun bangsa Arab terkenal fasih berbicara dan puisi tradisional mereka terkenal sangat tinggi mutunya, mereka tidak akan mampu menciptakan satu kalimat pun yang dapat diperbandingkan dengan Al-Quran dalam bentuk maupun isinya. Kedudukan utama Al-Quran dalam Heilige Islam secara fenomenologikal sejajar dengan kedudukan Kristus dalam agama Kristen. Kristus adalah inkarnasi firman ilahi. Al-Quran adalah, menggunakan istilah yang tepat dari Harry Wolfson, inlibrasi firman ilahi. Oleh sebab itulah, maka kedua perwujudan firman ilahi ini yang harus diperbandingkan, karena baik dalam pengertian teologikal maupun fenomenologikal, Muhammad tidak dapat disamakan dengan Kristus dalam agama Kristen, sehingga kaum muslim menolak untuk dinamakan kaum Muhammad, yang menurut mereka mengisyaratkan kesejajaran yang keliru dengan konsep orang-orang Kristen Muhammadi. Seperti dalam jalan Muhammad digunakan dalam kaitan khusus, biasanya oleh para sufi yang berusaha menyamai contoh Nabi, bahkan melebihi yang lain-lainnya. Seperti dikatakan oleh seorang sufi abad pertengahan, Syams Tabrizi, seorang Muhammadi adalah seorang yang patah hatinya, yang telah mencapai jantungnya dan dapat mengucapkan Anna al-haq Muhammadi, akulah kebenaran kaum Muhammad. Muhammad tahu dan berulang kali diingatkan oleh wahyu Al-Quran bahwa dia hanyalah seorang manusia, seorang laki-laki, yang satu-satunya hak istimewanya adalah bahwa dia diberi pengalaman wahyu. Sebagaimana surat 6 ayat 50 mengatakannya, katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa khazanah Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib. Juga aku tidak mengatakan kepadamu aku seorang malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Dia juga diingatkan bahwa hanya Allah yang dapat menuntun umat manusia.
Sesungguhnya kamu tidak akan dapat menuntun di jalan kebenaran orang yang kamu kehendaki, tetapi Allah dapat menuntun di jalan kebenaran orang-orang yang dikehendakinya. Quran surah 28 ayat 56. Yang telah diwahyukan kepadanya adalah bahwa sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Quran surah 37 ayat 4. Dan dengan demikian dia dipanggil untuk menyampaikan pesan monoteisme, tauhid yang tidak boleh ditawar-tawar, dan pesan agar manusia menyerah mutlak kepada satu Tuhan yang merupakan pencipta, penjaga, dan hakim tertinggi. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bahwa apapun yang terjadi padanya tidak lain adalah karunia Allah yang tak dapat dijelaskan, dan dialah yang telah memilihnya sebagai wahana karunia itu. Sebab Allah mengingatkannya, dan kalau kamu kehendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Kemudian setelah itu tidak akan ada seorang pun yang membelamu di hadapan kami. Quran surah 17 ayat 88. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah mengharapkan Al-Quran semacam itu akan diberikan kepadanya, kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Quran surah 28 ayat 86. Dan ketika penduduk Makkah mengolok-oloknya dengan terus-terusan bertanya kapan saat kiamat itu tiba, saat yang kengeriannya telah dia kemukakan dengan kata-kata yang menakutkan, dia harus mengulangi lagi bahwa dia pun tidak diberitahu tentang waktu kedatangannya, bahwa dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Quran surah 29 ayat 49 membuka hati mereka yang takut akan datangnya saat itu. Surah 20 ayat 15, surah 79 ayat 42, dan yang lain-lainnya. Tetapi ada beberapa bagian dalam Al-Quran yang menunjukkan peranan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang istimewa. Sebagaimana Allah mengajarkan kepada Adam tentang nama-nama benda, Quran surah 2 ayat 30. Begitu pula dia mengajarkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Al-Quran, Quran surah 96 ayat 3. Sebab Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, rahmatan lil alamin. Surah 21 ayat 107. Dan Allah serta para malaikatnya memberi salawat kepadanya. Quran surah 33 ayat 56. Dia benar-benar mempunyai budi pekerti pilihan. Quran surah 68 ayat 4. Di beberapa tempat kita dapati perintah Allah untuk mematuhi Allah dan utusannya, atau rumusan-rumusan serupa itu. Kalimat-kalimat Al-Quran semacam itu merupakan dasar bagi pemuliaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jauh melampaui penghormatan yang biasanya diberikan kepada seorang nabi. Dan bahkan kini kaum muslim yang taat tidak akan pernah menyebutkan sesuatu yang dimiliki oleh atau berkaitan dengan nabi tanpa menambah atribut syarif yang mulia. Maka dengan berlalunya waktu, kalimat-kalimat Al-Quran yang pendek dielaborasi dan diperjelas menjadi kisah-kisah yang panjang dan legenda-legenda yang menakjubkan, yang secara lambat laun mencerahkan garis besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang historikal dengan hiasan aneka warna. Kepaduan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tampaknya telah memainkan suatu peranan penting dan mungkin paling utama dalam suatu perkembangan tasawuf. Tidakkah Quran surah 3 ayat 29 menyatakan, katakanlah, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, turutlah aku, pasti Allah mencintaimu pula dan sekaligus mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyayang. Bandingkan dengan Quran surah 33 ayat 30. Dalam dua kesaksian iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Paruhan kedua yang mendefinisikan Islam sebagai suatu agama yang khas merupakan seperti yang dinyatakan secara tepat oleh Canswell Smith, sebuah pernyataan mengenai Tuhan dalam aktivitasnya di dunia dan bukan tentang pribadi Nabi. Sebab dengan mengutus nabinya yang menyebarkan firman-Nya, Tuhan mengungkapkan dirinya kepada dunia. Nabi adalah, menurut Nathan Soderblom, suatu aspek dari aktivitas Tuhan. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditonjolkan oleh Tuhan. Dia benar-benar orang pilihan Al-Mustafa, dan karena alasan ini maka sunnahnya, cara hidupnya menjadi satu-satunya aturan perilaku yang sah bagi kaum muslim. Seperti dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengikutiku termasuk dalam golonganku, dan siapa yang tidak mencintai sunnahku tidak termasuk dalam golonganku. Sebab Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar sebagaimana dikatakan Al-Quran, seorang uswatun hasanah, teladan yang baik. Quran surah 33 ayat 21. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.